berdoa. Kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati, pikiran, serta berikan hikmat kepada hamba-Mu supaya boleh menyampaikan apa yang Engkau kehendaki untuk didengar oleh umat-Mu di tempat ini. Begitu juga ya Bapa, tolonglah Engkau memberkati, membuka hati dan pikiran bagi umat-Mu di tempat ini untuk boleh mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mari kita baca dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 ditambah ayat 36 sampai 43. Ini kita baca secara bergantian. Saya 24, Bapak Ibu Saudara Saudara 25, begitu seterusnya, dan di ayat 43 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Bapak Ibu Saudara, saya ulangi, Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Ini kita baca secara bergantian. Ayat 24 saya, 25 Bapak Ibu Saudara Saudari, begitu seterusnya, dan ayat 43 kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang-orang itu, lalu pulang. Kemudian datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di antara itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka sesudah lalang itu dikumpulkan dan dibakarkan api, demikian juga
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam batu api. Di sana akan terdapat pertama dan terdapat gigi. Kita baca bersama. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam sehari-hari. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara Saudari, kita boleh bertemu kembali di dalam kuliah agama pemerintah Kota Pematang Siantar. Dalam bacaan ini saya mengambil tema untuk kita renungkan dalam perkuliahan ataupun ibadah ini, yaitu lalang di antara gandum. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di sini bacaan yang kita baca dan lihat tadi ini merupakan sebuah perumpamaan ataupun sebuah metafora yang diambil oleh Tuhan Yesus dalam hal dunia pertanian. Ya. Mengapa Tuhan Yesus mengambil metafora dalam dunia pertanian? Apa sebabnya Yesus mengatakan perumpamaan ini dalam Matius pasal 13? Nah, ternyata Bapak Ibu dan saudara kekasih Kristus Yesus, di sini Tuhan Yesus mau menggambarkan mengenai kehidupan kita dan hal kerajaan surga. Jadi kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi diceritakan bahwa pemilik ladang itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang menaburkan benih gandum yang baik. Jadi benih gandum yang baik itu adalah anak-anak Allah, dan ladangnya itu adalah dunia. Dan orang yang menaburkan benih lalang itu adalah anak-anak si jahat, dan yang menaburkan itu adalah iblis. Nah, jadi di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau menggambarkan bagaimana kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini. Nah, jadi yang pertama bahwasannya yang mau dijelaskan kepada kita, sebagai anak-anak terang, hidup kita tidak bisa terlepas dari kehidupan anak-anak gelap. Mengapa? Karena ibaratkan ilalang dan juga gandum ini hidup berdampingan. Kalau salah satu dicabut, maka akan mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di sini mau dikatakan bahwasannya kita akan terus hidup bersama dengan lalang-lalang, karena kita adalah ladang sampai pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua. Nah, untuk lebih memahami teks dan bacaan ini Bapak Ibu, saya mau membagi teks ini menjadi dua pandangan ataupun dua perspektif. Jadi perspektif yang pertama, mari kita melihat bahwasannya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memang harus hidup bersama dengan anak-anak si jahat. Mengapa dikatakan dalam teks bacaan ini kita sebagai anak-anak Allah? Bahwasannya yang pertama, Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Tidak ada anak Allah selain Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, namanya juga seorang anak pasti mendapatkan harta warisan. Harta warisan yang akan kita dapatkan ialah kerajaan surga. Hidup bersama dengan Allah di dalam surga. Makanya itu kita dikatakan adalah gandum, yaitu anak-anak Allah. Nah, jadi dalam pandangan ini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Allah hidup di dalam dunia ini berdampingan dengan anak-anak si jahat, yaitu orang-orang yang melakukan kehendak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita perhatikan hidup kita baik di dalam pekerjaan dan juga dalam lingkungan rumah tangga.
tentu pasti satu atau dua orang ada kita temui. Orang-orang yang kadang toksik, melakukan yang tidak baik di hadapan kita, bahkan menyakiti hati dan perasaan kita. Bahkan dalam pergaulan yang buruk dalam kehidupan ini sering kita lihat, ataupun Bapak Ibu Saudara lihat, ini ada dan real, nyata di dalam kehidupan di tengah dunia. Oleh sebab itu, kita sebagai gandum yang baik, ya, kita diperhadapkan dengan arena ini. Mampukah kita untuk bertahan dan bertumbuh, atau kita malah jatuh dan tenggelam mengikut orang-orang yang berbuat sesuai, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dari sini kita mau melihat dan diajak bahwasannya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita mau diajak, mau dituntun untuk memiliki karakter yang mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh keburukan dunia. Mohon maaf. Nah, jadi kita mau diajak untuk memiliki karakter yang mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh keburukan dunia. Saat dunia berlaku tidak jujur, kita diharapkan sebagai anak-anak terang untuk hidup dalam kejujuran. Saat dunia hidup dalam kekerasan, kita dituntun untuk hidup dalam cinta kasih dan kedamaian. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi, kita harus memerangi suatu nama yang namanya ialah Broken Window Theory. Apa ini Broken Window Theory? Iya, Broken Window Theory yaitu perilaku buruk, perbuatan merusak, pelanggaran, kriminal, dan berbagai teladan buruk yang menyebar karena diimitasi oleh lingkungan dan sekitarnya. Contoh ya Bapak Ibu, ini kita berbicara tentang tabiat manusia. Tabiat manusia, kalau kita melihat ke dalam kehidupan Adam dan Hawa, mereka sudah berdosa. Berdosa dengan mengikuti keinginan hati mereka untuk sama seperti Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita. Kita semua di sini adalah orang berdosa. Dosa yang kita miliki berasal dari dosa keturunan ataupun dosa turunan. Dan kita juga memiliki dosa dalam perbuatan kita setiap hari. Setiap hari yang bisa kita lakukan adalah menambah hutang dosa kita di hadapan Tuhan. Maka dengan perbuatan baik, dengan tingkah laku itu tidak cukup untuk kita boleh memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu, karena kasih Allah melalui Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan dan penghapusan dosa. Pak Pendeta ini asal sebut saja. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, tetapi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang kita berbuat dosa. Setiap hari menambah hutang dosa, tapi kita harus bersyukur. Karena Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan. Maka kecenderungan dalam untuk berbuat dosa, meskipun sudah menerima anugerah pengampunan dosa, itu masih ada dalam hidup kita. Misalkan Bapak Ibu, saya dulu kuliah di Jalan Binjai kilometer 10,8 di STT Abdi Sabda. Jadi pada saat semester akhir, biasalah saya mengerjakan skripsi di kafe dekat kampus sampai malam, jam 9:30. Rumah saya ada di Setiabudi. Jadi kalau pulang, saya menggunakan sepeda motor 9:30 malam. Lewat Kampung Lalang sampai Jalan Setiabudi, masih aman-aman saja. Tapi pada saat ini, ketika berada di Medan, jam 10 aja keluar, udah tutup, udah sunyi, udah sepi. Kenapa? Karena banyaknya begal, banyak pencuri, banyaknya orang-orang berkelaku jahat. Itulah tabiat manusia yang dilakukan. Contoh hal yang kedua Bapak Ibu, tahu lapangan bola, jalan lapangan bola ke lapangan bola atas. Nah, itu kan ada lampu merah. Karena tempat saya melayani di tempat tinggal dekat di sana, seringkali lah lewat lampu merah itu, banyak sekali tak jalan orang yang menerobos lampu merah. Jangan-jangan saya dan Anda pernah melakukannya. Nah, mungkin kita merasa, orang sepi kok, gak apa-apa, lewat aja. Terkadang asumsi
tendensi yang seperti ini bisa merusak tabiat untuk melanggar, tabiat untuk melawan sebuah peraturan dalam kehidupan. Namun hal yang terjadi adalah, contoh kalau kecelakaan, siapa yang repot? Diri kita juga. Nah, jadi dalam natur manusia, tabiat kemanusiaan, kita cenderung berbuat dosa. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan sikap kita untuk melawan dosa itu dalam hidup kita. Itulah yang mau dituntun dari pandangan yang pertama mengenai perumpamaan ini. Pandangan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwasannya benih gandum yang kita baca tadi itu adalah sisi terang dan juga sisi baik dalam diri kita. Lalang itu adalah sisi gelap ataupun sisi buruk. Nah, jadi keduanya itu ada di dalam ladang kalau kita baca dalam perumpamaan tadi. Ladang ini adalah diri kita. Ladang ini adalah diri kita sebagai manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menerima dan membiarkan sisi baik dan sisi buruk itu ada dalam diri kita? Mari kita lihat dalam diri kita, Bapak Ibu. Tentu kita semua pernah berbuat baik, benar kan? Tentu juga kita semua pernah berbuat yang tidak baik. Contoh, anak-anak yang sedang PKL ini pasti pernah berbohong kan? Bilang sama pacarnya, iya aku lagi PKL di Pemko, padahal lagi minum-minum kopi di Starbucks. Atau juga ibu-ibu terkadang merepet tak jelas sama bapak-bapak suami. Ya kan? Ini Pak suami ini lama-lama pulang begini. Padahal Pak suaminya di kantor alasannya, padahal minum air berkata-kata. Jadi kita semua pernah dan sering melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, dan juga pernah melakukan hal baik dalam kehidupan kita. Namun pada saat ini melalui perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau dituntun bagaimana kita berproses dalam hidup ini untuk menekankan benih yang buruk itu, ilalang itu kita pendam, kita kalahkan. Mari tumbuhkan benih gandum itu sebagai anak-anak Allah dalam sisi baik itu dalam hidup kita. Agak berat? Saja berat. Karena dalam diri kita ini ada dua tabiat, yaitu tabiat baik dan juga tabiat yang tidak baik. Ada gandum, ada ilalang. Mana yang mau kita tumbuhkan? Gandum atau ilalang? Jadi kalau tanaman gandum ini, Bapak Ibu, kita mari masuk ke dalam dunia pertanian. Jadi kalau orang-orang Indonesia itu makannya nasi, ya kan? Padi, beras. Jadi kalau dalam padi itu juga ada ilalang, tanaman-tanaman yang mengganggu beras ini tadi. Kenapa Tuhan Yesus memakai istilah gandum? Kenapa tidak padi? Ya, karena orang-orang Yahudi pada saat itu makannya adalah gandum. Gak percaya Bapak Ibu? Percaya kan? Kalau gak percaya, mari kita sama-sama ke Israel nanti. Nah, jadi makanan mereka adalah gandum yang dikelola menjadi roti dan makanan yang bisa mereka makan. Jadi Yesus menggunakan istilah gandum. Nah, jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita membutuhkan gandum, yaitu roti. Roti itu adalah firman Tuhan yang diberitakan kepada kita dalam hidup kita, dalam kebaktian gereja di masing-masing, bahkan dalam persekutuan kuliah agama setiap hari Kamis. Ilalang itu adalah tanaman liar. Percaya nggak Bapak Ibu? Ilalang ada tanaman liar. Coba lihat perkarangan Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu nanam rumput? Enggak kan? Tapi tumbuh sendiri kan? Iya, rumput tumbuh sendiri tanpa ditanam. Sedangkan padi itu harus dicari benihnya, harus ditanam dan dirawat supaya tumbuh. Artinya dalam hidup kita Bapak Ibu, ilalang itu bisa timbul dalam hati kita. Perbuatan jahat itu bisa tumbuh dalam hati kita. Bahkan tumbuh subur tanpa dipelihara, tumbuh sendiri. Maka harus dihalang itu dengan memberikan asupan
kepada benih gandum itu melalui firman Tuhan. Maka nantinya pada saat Yesus datang yang kedua kali, ya kan? Atau biasanya kalau kita kenal itu dengan istilah kiamat, kita tidak dibuang dan dibakar, tetapi kita akan dikumpulkan sebagai gandum untuk dibawa ke rumah kita, menerima harta warisan yang diberikan Tuhan, yaitu kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya juga dalam budaya untung rugi ini melekat dengan kehidupan kita sebagai orang Indonesia. Jadi sebelum saya mempersiapkan firman Tuhan, ada buku yang saya baca. Jadi buku ini bercerita tentang ada seorang yang sangat-sangat kaya. Jadi dengan begitu dia kaya karena apa? Karena setiap hari dia pergi pagi, kerja, pulang malam. Besoknya pergi pagi, kerja, pulang malam. Sampai-sampai anaknya, istrinya jarang berkomunikasi dengan dia. Sewaktu-waktu ketika ia pulang kerja, ia mengalami kecelakaan. Ketika mengalami kecelakaan, ia harus dirawat di rumah sakit. Untuk memenuhi biaya kebutuhan perobatan sampai ia sembuh, habislah hartanya, tidak banyak lagi. Nah, ia mengedumel dalam hati. Ngedumel itu dalam bahasa Jawa artinya apa Bapak Ibu? Bersungut-sungut ya, bersungut-sungut. Kenapa hidupku kayak gini Tuhan? Kenapa seperti ini terjadi sama aku? Benih-benih ilalang dalam hatinya mulai tumbuh. Berangsur-angsur kemudian ia mulai sembuh dan ia mulai merenung. Ada untungnya juga ku alami kecelakaan ini. Aku bisa kumpul sama keluarga, bisa dekat sama anak-anak meskipun sudah tidak sekaya dulu lagi. Mulai timbullah benih-benih gandum ini. Nah, jadi mau ditekankan bagi kita Bapak Ibu, hanya orang yang bisa tidak bersungut-sungut, tekun menghadapi tiap kejadian dalam hidup, mampu bersyukur, bertumbuh melewati segala hal, akhirnya bisa memilah mana yang akhirnya gandum yang baik dan menyingkirkan ilalang-ilalang yang tak perlu untuk kerajaan Allah. Jadi kitalah gandum-gandum itu. Mari kita melihat diri kita sebagai gandum yang ditanam oleh Allah di dalam dunia untuk menghasilkan buah. Jangan kita seperti ilalang yang bertumbuh tapi nanti ujung-ujungnya akan dibakar, akan masuk ke dalam neraka. Tentu pengharapan kita sebagai orang Kristen adalah untuk hidup di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bukan untuk hidup di dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Maka mari kita melihat dalam kehidupan kita. Nah, jadi ciri-ciri orang yang hidup seperti gandum adalah ketika mampu melihat segala sesuatu itu dengan kacamata sebagai anak Allah, selalu berpikir positif. Tetapi ciri-ciri orang yang seperti ilalang adalah memakai kacamata pandang, menilai segala sesuatu buruk, jelek, dan tidak baik. Jadi kalau jadi pendeta Bapak Ibu, biasanya kan Pak Pendeta, kalau kita menerima masukan dari jemaat, nggak bisa langsung kita vonis. Kenapa? Harus belajar mendengar dulu dari jemaat-jemaat yang lain tentang sebuah kebenaran. Maka inilah yang saya maksud tadi, berpikir dengan kacamata positif. Jangan langsung menjudge, jangan langsung menuduh dan menyalahkan. Nah, jadi kiranya firman Tuhan, ilalang di tengah gandum, ini menolong kita dalam diskusi bersama. Sesi diskusi kami serahkan kepada Bapak Ibu. Baiklah, kita baru saja